Baik, teman-teman Bu Dinda cek dulu ya. Bu Rida, gimana suaranya? Udah oke? Mana ya? Halo. Coba dulu cek sound, cek sound. Ya. Bu Rida kayaknya suaranya kecil deh, Bu Rida. Halo. Heeh, kecil nggak sih? Assalamualaikum. Bu Dinda dengernya sih kecil. Kecil, kecil, kecil. Suaranya Mm-mm. kecil. Aduh, gimana ya caranya ya? Bu Yuli, coba cek sound Bu Yuli. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Oke, Bu Yuli oke. Waalaikumsalam, salam kenal. Iya, Pak Nindi cek sound Pak Nindi. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kedengaran. Waalaikumsalam Tapi warahmatullahi mungkin wabarakatuh. suaranya juga tadi agak kecil tuh Pak Nindi. Mungkin jauh ya karena Oh speakernya iya, jauh. Iya, oke. Baik, Bunda, Nah, izin ya. iya Bu boleh. Dinda, Bu Dinda dan teman-teman mengganggu waktu istirahatnya Bunda nih karena ada tugas dari kampus. Mm, Kita diminta mm, mm, untuk mewawancara selain konselor. Jadi boleh professional helpers apapun selain konselor gitu Bunda. Kebetulan tadi siang sudah ngobrol sama psikolog tuh Bun. Jadi narsum kita sebenarnya mm, 3 nih Bun. Yang mm, tadi siang itu psikolog, yang kedua mm, Bunda, dan insya Allah nanti habis mm. Lebaran eh, polisi, insya Allah gitu. Jadi, Oh ya, mohon maaf ya Bunda ya, jadi ngambil waktu istirahatnya nih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik Senang teman-teman. bisa membantu. Iya Bunda, makanya Bunda juga siapa ya? Oh yaudah deh Bunda Aurora aja lah, kan ada nih gitu di sekolah Ini gitu. anaknya lagi mondar-mandir aja nonton. Ada Auroranya. Oh alah, berarti denger ini dong, Bu Dinda nih lagi Dengar ngomong nih. dia, dengerin Oke, aja. kakak udah terawih belum? Kakak udah tarawih belum? Tarawih. Oke, Katanya kebanyakan rokaatnya. Dia maunya sholat wajib aja. nyari yang singkat ya terawihnya ya. Gak ada yang singkat. Insya Allah. Oke, Bunda izin Bu Dinda mulai ya Bun ya, karena khawatir Ya terlalu boleh. malam juga gitu. Karena ini kan pasti Mm-mm. nanti agak makan waktu juga Bunda dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dari teman-teman Bu Dinda pasti ada gitu untuk Bunda. Baik, teman-teman, izin sudah saya record untuk kegiatan wawancara kita hari ini ya, teman-teman ya. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk bertatap maya, ya. Kita bertatap muka tapi Sama dengan ya. ya, dengan media Zoom ya teman-teman ya. Mohon maaf Bunda sebelumnya Mm. melalui Zoom karena memang keterbatasan waktu kami untuk sama-sama menjadwalkan kapan bisa bertemu. Rumahnya pun jauh-jauh nih Bun, ada yang di Tangerang Kabupaten, ada yang di Bekasi. Jadi lumayan, kalau misalnya kita, menentukan kapan waktunya itu, mungkin agak makan waktu, jadi kita memutuskan untuk Zoom Mm. saja. Dan alhamdulillah, dosen kami, mempersilahkan gitu Bun untuk bertemu narasumber melalui Zoom, seperti itu. Mudah-mudahan Bunda diberikan kesehatan, untuk Amin, selalu amin, ya menjalankan Allah, tugas amin. Bunda, Amin. menjalankan tugas di klinik ya Bunda ya. Teman-teman untuk Ya. informasi narasumber kita hari ini yaitu seorang dokter bernama Dokter Aprilia Oktavi Jayanti. Kalau Bu Dinda panggilnya, Bunda Aurora karena kebetulan, dokter ini adalah wali murid, saya di kelompok, A2 Ar-Rahman di TK ya. Jadi saya lebih familiar dengan panggilan Bunda. Tapi kalau teman-teman mau panggil Bu Dokter juga nggak apa-apa ya Bun ya. Heeh, nanti untuk lebih akrab lagi, kita akan kenalan dengan Bu Dokter, nanti teman-teman bisa bertanya background-nya Bu Dokter, atau nanti, Bunda sendiri atau Bunda Aurora nanti akan ada mungkin di awal perkenalan dulu ya Bunda ya, dari Bunda yang akan menyampaikan, Boleh. seperti itu. Nanti baru kita akan masuk ke sesi wawancara, seperti itu ya. Ya. Bunda kalau di kampus Bu Dinda lebih familiar dengan nama Aryana Raswari, tapi kalau di sekolah Oh, iya, kalau di sekolah memang panggilan, nama panggung ya, nama panggungnya itu Bu Dinda, seperti itu. Baik, teman-teman jadi jangan bingung ya kalau nanti saya tiba-tiba Bu Dinda gitu, karena memang lebih familiar ke Bu Dokter ini, membahasakannya Bu Dinda, seperti itu.
Oke, teman-teman mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, sebelumnya kami izin menginformasikan bahwa wawancara kali ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Evi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi konseling. Kami mahasiswa Unindra, program studinya bimbingan dan konseling, Bunda. Nah, di sini kami nanti akan mengulik lebih dalam bagaimana tugas Bunda, keprofesionalan Bunda dalam bertugas seperti itu. Jadi nanti mohon kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang terkait dengan seputar dokter gitu ya Bun ya, mohon nanti berkenan untuk menjawab secara mendetail supaya kami mendapatkan wawasan juga terkait dengan profesi yang mulia ini seperti itu Boleh. Bunda. Baik teman-teman, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk perkenalan dari Bunda Aurora atau Dr. Aprilia Oktavi Jayanti. Silakan Bunda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk rekan-rekan semua, salam kenal. Saya dengan Dr. Aprilia Oktavi Jayanti. Saat ini saya bertugas di 3 tempat di Borong. Saya dokter puskesmas Kecamatan Cipayung. Lalu saya juga sebagai penanggung jawab di klinik swasta di daerah Cilangkap. Kemudian saya juga bekerja sebagai dokter estetik. Gitu keseharian saya kerja dari pagi jam 7:30 kalau sedang tidak puasa sampai jam 4 sore. Kemudian dari jam 4 sore lanjut untuk bekerja di klinik. Saya mempunyai 2 anak, yang satu bernama Pranabiugian, yang satu bernama Aurora. Usia boleh juga Bu Dinda? Iya, boleh. Boleh Bunda, boleh Halo? banget. Usia boleh banget juga. Usia 35 tahun. Udah kali ya segitu aja ya. Untuk riwayat pendidikan Bun mungkin ya, biar kita Oh, riwayat sama-sama tahu. pendidikan. Iya. Oh ya, baik. Riwayat pendidikan saya dari SD saya di 01 Kelapa Dua Wetan. 01 Kelapa Dua Wetan. Kemudian SMP saya di SMP Islam Panglima Besar Sudirman. SMA saya di SMA Negeri 105 Jakarta Timur. Kampus saya di FK Universitas Yarsi di Cempaka Putih. Dan saat ini saya sedang melanjutkan kuliah S2 di Universitas Sultan Agung di Semarang. Masya Allah. Gitu. Baik, Bunda. Nah, teman-teman kita sudah kenalan dengan Bu Dokter. Masya Allah ya untuk pendidikannya kita sangat kagum sekali di usia maksudnya yang produktif banget ya untuk tugas juga produktif banget. Tapi beliau masih menyempatkan diri untuk terus berkuliah, terus belajar gitu. Jadi kita Amin, amin. yang masih merambah-merambah nih harus tetap semangat ya. Kita harus contoh. Semangat. Iya, kita harus contoh Bu Dokter supaya kita nantinya bisa sukses juga kayak Bu Dokter. Amin, ya Allah, amin. Iya, Bunda, Bu Dinda perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini Iya, ada boleh. Pak Nindi. Halo Pak Nindi, boleh dinyalakan dulu speakernya. Mute, ya. Halo Ya. Bu. Pak Nindi ini teman Bu Dinda, Bunda. Bertugas di mana Pak Nindi? Di Mabes Polri. Mabes Polri, Bunda. Iya. Iya. Oh, Mabes Polri. Iya. Polisi ya Pak ya? Anggota? Iya, betul. Iya Oh, Bunda, anggota. polisi. Iya. Ini Ibu saya masih bertugas di Polda Metro Jaya. Oh, masih aktif berarti. Anak kolong juga saya. Waduh. Mantap. Cuma udah pensiun. Oh, iya. Cuman ibu saya masih aktif di bagian ketua koperasi Samapta, Polda Metro Jaya. Oh, di Samapta. Iya, siap. Masya Allah, sefrekuensi nih Pak Nindi ya. Ya. Ini ya Bunda patut diacungkan jempol ya untuk seorang laki-laki yang mau nyemplung ya, bahasanya nyemplung masuk ke dunia bimbingan dan konseling nih. Waduh, Masya Allah, hebat.
biasanya kan kita melihatnya kan kayak guru TK ya, kebanyakan Iya. perempuan gitu, atau guru BK tuh kebanyakan Mhm. perempuan. Tapi ini Pak Nindi, Masya Allah dengan segala motivasinya mau masuk ke dunia bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan nanti bisa hebat juga Pak Nindi, bisa jadi Amin, amin. profesional helper juga seperti Bu Dokter ya Pak Nindi ya. Amin, 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 amin. amin. Kita lanjut lagi kenalan dengan Bu Yuliana. Silakan Bu Yuliana. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Halo, Salam selamat kenal. malam. Iya. Salam kenal. Bu Saya Yu, dari jauh banget, Bu Dokter. Saya Dari paling mana? ujung. Saya di Hah? Kabupaten Tangerang, Oh alah, Kabupaten Tangerang sebelah mana? Tiga Raksa. Oh, Tiga Raksa. Hmm. Saya pernah internship magang di Lebak, Rangkas Bitung. Oh, itu mah beda. Kalau saya masih Tangerang, itu Lebak. Kalau Iya, arah jadi kalau Cikoneng. saya naik kereta, kalau saya naik kereta di Tanah Abang itu satu jalur tuh. Oh iya, Naik KRL kan, iya. deket Parung Panjang Parung ya? Panjang. Ya, Iya. Parung Panjang. Ya tuh. Masya Ingat Allah. saya. Jauh ya Bun ya. Ini Jauh beliau banget. juga Masya Allah cari kampus-kampus yang ada BK-nya ternyata dia dapetnya di Jakarta Bunda. Jadinya Mhm. alhamdulillah bisa bergabung bersama kami di sini di universitas yang sama gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat Bu Yuli walaupun jauh karena niat kita sama-sama mau lulus nantinya mau jadi konselor ya Bu Yuli ya. Amin. Amin, amin, Iya, terima amin. kasih Bu Yuli. Selanjutnya kita ke Bu Rida. Silakan Bu Rida. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah terdengar ya suaranya Sudah, sekarang. sudah. Saya Rida, tinggalnya di daerah Bekasi. Sekarang kerjanya belum menjadi guru, tapi sudah di instansi pendidikan di Mhm. SMP Negeri 27 Bekasi. Oh, Iya, alhamdulillah. masih tata Mhm. usaha, cuma diperbantukan guru Mhm. mengajar tapi hanya beberapa mapel gitu, hanya Mhm. beberapa jam. Seperti itu, Ibu Dokter. Oh, Oke. alhamdulillah bisa memintarkan anak bangsa ya. Iya, amin. Insya Allah, amin. Insya Allah. Semangat ya Bu Yuli ya. Walaupun belum menjadi guru, tapi Bu Yuli sudah punya motivasi nih untuk menjadi guru sehingga bergabung juga di Semangat, Bu program Dinda. studi Rida. bimbingan dan konseling ya. Rida. Iya Bu Ini Rida, manggil kok jadi Bu Yuli ya? Mohon maaf ya. Aduh kangen Oh, kayaknya sama Bu apa-apa. Yuli nih. Oke, baik teman-teman, kita sudah sesi perkenalan. Selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara ya Bunda ya. Nanti Ya, boleh. wawancara juga ini akan disampaikan oleh teman-teman Bu Dinda juga dan termasuk Bu Dinda. Untuk itu kita langsung saja ke sesi wawancara yang pertama akan disampaikan oleh Pak Nindi. Maaf Bu Yuli, Bu Yuli. Terima kasih. Silakan Bu Yuli. Izin bertanya, Bu Dokter. Iya, boleh silakan Ibu. Boleh lebih dari satu pertanyaan, Bu Dokter? Boleh, nggak bayar kok. Yang Boleh pertama silakan. itu apa saja tanggung jawab utama yang dilakukan dalam profesi sehari-hari? Lalu jenis layanan apa saja yang spesifik yang ditawarkan kepada pasiennya, Bu Dokter? Terima kasih. Jadi begini, kebetulan sebenarnya dulu saya itu mau jadi dokter, alasan utama itu pertama mungkin klise menurut orang ya, menurut orang klise, tapi alasan pertama saya adalah saya ingin membantu, orang-orang yang, sakit untuk kembali sehat dan tidak lebih, apa yang saya harapkan itu adalah pahala dari Allah sebenarnya. Bukan alih-alih karena materi atau segala macam, enggak. Cuma memang niat tulus saya memang, ingin membantu orang-orang yang memang, membutuhkan jasa sebagai seorang dokter. Nah, yang pertama saya harus lakukan kepada pasien saya itu yang jelas mereka harus nyaman untuk berkonsultasi dengan saya. Gitu sih, sebetulnya seperti apa sembuh dalam segi jasmani dan rohani. Begitu. Jadi, saya tipe orang yang suka menyambung rasa dengan pasien lebih dahulu. Kebetulan saya itu dulu, sebagai penanggung jawab dari poli, penyakit menular seksual
HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Dan itu tahu sendiri kan ya, nggak bisa seperti kita mengobati pasien batuk pilek panas, nggak Mhm. bisa. Jadi kita harus menyambung rasa dulu dengan pasien supaya dia nyaman dengan kita, nyaman konsultasi dengan kita, apa yang kita mau tanyakan dia bisa sampaikan dengan spesifik mungkin. Begitu. Nah, itu kurang lebih memang menyangkut dengan konselor juga, sama konselor Mhm. juga. Jadi saya di Poli itu merangkap sebagai tenaga medis, sebagai konselor, sebagai sebagai tempat curhatnya pasien. Jadi, satu pasien tuh bisa setengah jam lebih. Karena, kita harus jadi gini, sakitnya seseorang itu, bukan tanpa alasan. Ya, sakitnya seseorang tuh bukan tanpa alasan, apalagi ini sakitnya, dengan sesuatu hal yang ada, alasan yang terdahulu, bukan karena batuk pilek biasa. Jadi saya harus menggali kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Dan kebanyakan pasien-pasien penyakit menular seksual yang datang ke Poli itu memang, didasari dengan hal-hal penyimpangan. Ini mungkin sebagai, sedikit banyak sebagai, apa namanya, memberikan informasi juga ya kepada ibu-ibu semua yang lagi belajar konselor ya. Jadi memang hal penyimpangan perilaku seksual itu semakin ke sini semakin luar biasa. Mhm. Jadi kalau mau, boleh disampaikan orang yang datang ke puskesmas itu dengan sakit, HIV atau kita sebut dengan B20 aja ya, Mhm kodenya mhm ya. mhm. Itu kalau dulu kita sering banget denger paling orang yang, kena, B20 itu orang yang sering main perempuan, Mhm ya, mhm atau pakai jarum suntik, mhm biasanya seperti itu. Nah, sekarang sudah bergeser 360 derajat, ya. mhm. Jadi yang kebanyakan terkena itu adalah orang-orang yang mempunyai kelainan perilaku seksual LGBT. Mmm. Wah, itu banyak sekali dan kebanyakan yang kena itu pria. Mmm. Kalaupun ada ibu rumah tangga yang kena itu karena akibat dari suaminya, Mmm. gitu. Jadi, memang pekerjaan saya itu beragam ya, bisa disebut dengan sedikit merambah sebagai konselor juga Iya. bisa, karena saya Mhm. harus menjalin rasa kasih kepada pasien supaya mereka nyaman juga untuk berkonsultasi dengan, kita sebagai tenaga medis, sebagai terapis juga iya, Mhm. karena, penyakit HIV itu terapinya seumur hidup. Mhm. Jadi kita harus siap, dengan apapun yang terjadi, dia minum obat, terapi seumur hidup, eee, nanti ada side effect-nya, kita harus siap-siap, apa namanya, kita harus siap-siap meng-handle, terus nanti dari segi keluarganya juga harus kayak gimana, karena itu dilema. Mhm. Kita kan jadi tahu rekam medis pasien, Mmm. sedangkan keluarganya nggak tahu. Nah itu dilema. Ada beberapa pasien yang, pada akhirnya ya kita tidak akan memberikan, intervensi apapun kalau misalnya memang dia tidak mau berbicara dengan keluarganya, karena itu hak pasien. Mhm. Balik lagi, kita sebagai tenaga medis hanya, memberikan terapi, menjalin rasa dengan pasien itu sendiri. Mhm. Tetapi kita juga tidak luput untuk memberikan edukasi bahwasannya yang terbaik seperti ini seperti ini seperti ini. Untuk kesimpulan akhirnya, keputusan akhirnya itu dikembalikan lagi kepada pasien yang bersangkutan, karena kan ini menyangkut kehidupan pribadinya dia sendiri. Mhm. Begitu paling. Sudah Mhm. menjawab? Apakah sudah menjawab Bu penjelasan Yuli saya sudah kepanjangan terjawab ya? ya untuk, layanan yang diberikan ya oleh Bu Dokter ya. Ya, terima kasih Bu Dokter sudah cukup jelas sekali. Ada lagi Bu Yuli Iya. pertanyaannya? Satu lagi ya, Bu Dokter Mhm. ya. Boleh. Bagaimana menentukan prioritas dalam menjalankan tugas-tugas profesional sebagai dokter? Prioritasnya. Apa namanya, prioritasnya gitu, yang diprioritaskan, yang jalan tugasnya prioritasnya yang profesional sebagai dokter itu apa aja gitu, Dok? Mhm. Prioritas utama sih saya, yang penting pasien saya sembuh. Udah, Mmm. sembuh. Tadi saya bilang, sembuh dalam arti kata, sembuh dalam jasmani dan rohani. Mhm.
gitu. Kalau saya tipe mungkin mungkin ibu nanti kalau misalnya mau main ke kampus Unida di mana sih kampusnya? Di ini Bunda di Kampung Tengah. Bunda tahu Kampung Tengah nggak? Yang Kramat Jati Tanjung ya? Barat. Yang Tanjung Barat Bunda. Yang Oh, arah Tanjung Tanjung Barat. Barat. Iya. Nah, mungkin nanti mau main-main ke puskesmas, mau ketemu saya, Mm-mm. mau iseng berobat atau segala macam, datang aja nggak masalah. Karena saya tipe orangnya suka ngajak bercanda, gitu. Bercanda dalam arti kata, supaya pasien itu juga merasa nyaman saat konsultasi dengan saya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu, keluhan atau, yang harus disampaikan, pasien tersebut tidak merasa keberatan. Mm-mm. Karena sebagai seorang dokter, kita harus pengobatan kita harus, sesuai dengan targetnya. Kalau misal dari pasien juga ada yang ditutupi, kita juga agak sedikit, jadi miskomunikasi, malah jadinya nanti disangkanya kita, malpraktek ya, Mm-mm. padahal ada hal-hal yang tidak disampaikan pasien, jadi pada akhirnya, salah diagnosa, salah terapi, padahal kita menurut informasi pasien, itu sih sebenarnya. Mm. Intinya kita harus menjalin rasa, menyambung rasa dengan pasien, Mm-mm. untuk kesembuhan yang global, jasmani dan rohani, gitu. Mm-mm. Oke. Prioritasnya seperti itu. Masya Allah. Jadi, yang terutama adalah untuk kesembuhan pasien ya Bunda ya, pastinya ya Iya, harapan betul. semua dokter pasti seperti itu ya Bunda ya. Iya, Ketika dihadapkan dengan pasien dengan berbagai keluhannya, harapannya dengan, upaya yang sudah diberikan gitu ya, bantuan yang sudah diberikan, pastinya harapannya adalah pasien itu sembuh gitu ya. iya. Baik, Kita harus memberikan pelayanan yang komprehensif, mhm. Oke, Bu gitu. Yuli, ada lagi Bu Yuli yang mau ditanyakan? Udah cukup. Cukup, baik. Terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaannya. Ini perlu digarisbawahi ya Sama-sama. untuk, zaman sekarang itu ternyata, yang tadi Bu dokter sampaikan penyakit yang seksual menular itu ternyata, eee, banyak juga ya gitu ya Bun untuk penyebab-penyebabnya gitu ya, yang terutama ini yang LGBT yang memang sedang marak ya di zaman Iya, sekarang gitu. Jadi, harus berhati-hati dan sedihnya lagi kalau tadi dengar kebanyakan ibu rumah tangga yang kena, kebanyakan ya, itu adalah karena perbuatan, dari penyimpangan seksual suaminya ya, Bunda, ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi ya, sekeluarga juga dilindungi dari hal-hal yang, tidak kita inginkan, seperti itu. amin amin amin. Baik, semakin panas nih, Bun, untuk pertanyaannya ya, Panas gitu. ya? Oh iya, teman-teman ini juga Bunda Aurora ini, Bu dokter ini juga, dokter kecantikan. Nah, nanti kalau teman-teman Oh, yang Masya mau Allah. treatment ya, aduh ini Bu Dinda pengen banget tapi iya itu tadi, belum ada waktunya lagi untuk ke sana gitu ya. Padahal Masya konsul Allah. mulu tapi nggak Heeh, datang-datang. selalu konsul. Jadi kalau mau tahu kulit sehat glowing ala Bu Dinda itu ya karena udah tanya-tanya juga sama Bu dokter gitu ya. Oke, baik. Nanti Bu Rida kita bisa janjian, Bu Yuli kita bisa janjian. Kalau nanti mau ketemu Bu Saya, dokter untuk treatment, ayo nanti bareng-bareng. Pak Nindi juga mau ikut atau gimana? Masnya juga nggak apa-apa. Oh boleh oh, ya Bun? Untuk yang so, laki-laki so, juga boleh ya? Oh, Glowing soalnya kecantikan soalnya. 2025, 2026. oh iya. Polisi sekarang glowing loh, jangan salah. Waduh, terus udah gitu nanti jadi suka bikin konten karena glowing ya Bun ya? Suka bikin Oke, konten. oke. Oh jadi Kayak untuk kayak laki-laki Apa juga nggak namanya apa-apa inian. ya? udah dokter kegantengan gitu. Oke, nanti kita akan jadwalkan ya kalau nanti mau bisa sama-sama ya Bu dokter ya. Oke, kita lanjut ke Pak Nindi. Silakan Pak Nindi untuk pertanyaannya. Boleh disampaikan Pak Nindi? Ya, baik. Selamat malam, Bu Dokter. Jadi, ini terkait masalah kode etik ya. Jadi, Ya. apa sih prinsip utama dari dokter itu mengenai etik itu sendiri dan pernah nggak dihadapi situasi yang menjadi tantangan dari kode etik itu, kemudian bagaimana cara menanganinya gitu. Kode etik kedokteran tuh cuma satu, menghargai teman sejawat, sudah. Menghargai teman sejawat. Jadi kalau misalnya saya tidak pernah mau mengomentari, menambahkan atau mengurangi terapi yang sudah diberikan dengan teman sejawat saya. Teman sejawat saya itu baik saya kenal atau tidak itu saya tidak akan pernah mengomentari, menambahkan atau mengurangi. Karena itu merupakan wewenang dari dokter itu sendiri. Jadi
To be honest ya, jadi dokter itu kita harus punya feeling art-nya. Jadi kenapa bisa dibilang setiap dokter, "Oh, saya cocok dengan dokter ini, saya cocok dengan dokter itu, saya cocok dengan dokter ini." Karena setiap dokter itu punya sensitivitas touching sensitivitas yang tersendiri yang berbeda-beda, Iya, betul. gitu ya. Jadi karena, ada dokter yang datang, "Sakit apa? Gini nih, saya pulang." Ada yang menjalin rasa, ada. Jadi itu semua tergantung dengan art masing-masing. Jadi terapi dokter itu sebenarnya art, gitu loh. Ada yang suka menambahkan, vitamin A ini supaya cepat sembuh, ada yang menambahkan terapi ini supaya cepat sembuh, ada. Itu jadi ibarat kata kayak, dokter punya jualan masing-masing supaya, pasien ini nyaman dengan dokternya. Kita kan jualan jasa ya, gitu. Tapi di samping itu semua, kita sebagai dokter punya kode etik untuk tidak, dalam arti kata untuk tidak, saling mengintervensi terapi-terapi yang sudah diberikan dengan dokter sebelumnya. Kalau misalnya ada pasien yang datang ke saya, "Saya ke dokter ini Dok, dapat obat gini gini gini." "Oh, ya sudah habiskan, itu sudah betul." Saya selalu bilang kayak gitu. Itu sudah betul. Habiskan, nanti kalau misalnya sudah habis, kamu belum membaik, boleh datang ke saya lagi. Berarti kan obat yang sudah diberikan dokter sebelumnya sudah habis. Berarti dia datang ke saya dengan keadaan sudah kembali baru. Maksud sudah kembali baru, ya obat yang kemarin sudah selesai, saya tidak akan mengintervensi. Kembali datang saya, kalau misalnya saya belum sembuh, saya akan menambahkan obat yang lain. Oke. Gitu. Jadi itu harus, dihargai sesama dokter. Gitu. Dan biasanya kalau dokter itu punya kode etik, ketika ada, ini diatur ya dalam undang-undang. Jadi ketika ada anak, keluarga, obat konsultasi ke dokter, itu harus di-free-kan. Harus. Konsultasinya. Ya. Harus. Kalau obat, itu kan beda lagi ceritanya. Itu harus, itu sudah diatur oleh undang-undang kode etik kedokteran Indonesia. Begitu. Jadi intinya satu, menghargai teman sejawat. Ya, nggak saling menyalahkan ya. Nggak saling menyalahkan. Makanya saya kalau misalnya disuruh, "Dok, ini sebelumnya kasih," misalnya di IGD nih ya, dikasih terapi gini, saya izin dulu. Kalau di IGD kan kita kan switching ya jadinya kan, Iya, switching. iya. Jadi switch apa namanya, shift Pergantian Nanti ya. katanya, makanya di situ ada operan. Operan dokter sebelumnya kasih ini, kenapa dikasih ini, nanti kita setelah operan berarti terapi yang sebelumnya ya udah silakan terserah Anda mau dilanjutkan atau mau di-stop atau mau ditambahkan. Gitu. Jadi tetap kita menghargai dokter yang sebelumnya untuk memberikan terapi tanpa harus mengintervensi. Gitu. Oke, baik. Ya. Oke, Pak Nindi sudah terjawab ya. Sudah. Selanjutnya Pak Nindi Kemudian ada lagi pertanyaannya? yang berikutnya mungkin masalah jenjang pendidikan kali Dok ya. Iya. Jenjang pendidikan itu kan kalau setahu saya mungkin kalau dokter biasanya umum dulu semua ya, atau kecuali dokter hewan ya. Umum semua. Umum semua. Jadi kalau untuk kayak ngambil dokter kecantikan atau spesialis yang lain itu memang harus mengambil kuliah lagi atau S2 atau spesialis gitu Dok. Jadi gini pendidikannya. Dokter itu kita didahului dengan S1. Sarjana S1. S1 tuh S-Chem, sarjana kedokteran. Kalau misalnya dia tidak setelah lulus dia tidak ngambil keprofesian, ya, dia lulusnya tetap lulus, tapi lulusnya kayak Aprilia Oktavianti S-Chem. Oh iya. Kalau dia ngambil profesi dokter, jadilah dokter Aprilia Oktavianti, S-Chem-nya hilang. Oh iya. Gitu. Nah, kalau mau ngambil spesialis itu lebih spesifikasi lagi. Jadi spesialis itu sebenarnya bukan S2. Profesi juga. Cuman tengah-tengah profesi, tengah-tengah S2. Jadi kerjain tesis juga, tapi bukan S2 banget. Karena kita prakteknya di lapangan. Makanya gelarnya misal Dr. Aprilia Oktavianti SP DVA.
Iya. spesialis dermatovenerologi estetika, Mm-mm. spesialis kulit. Nah, kalau S2 itu beda lagi ceritanya. Ya, kita yang ngikutin jenjang S2, tidak keprofesian. Oh. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau S2 misal nih, contoh saya sedang magister biomedik anti-aging medicine. Ya udah nanti saya apa namanya? Jadinya Dokter Abrilia Oktavijanti M Biomed AAM, bukan spesialis. Hmm. Jadi Oke. beda jalur, beda Iya. jalur. Beda. Walaupun Benar. ya karena saya itu bukan saya itu hanya mendalami bukan terapinya, jadi mendalami mengapa bisa seperti itu. Mm-mm. Kalau spesialis kan lebih ke arah ini ada penyakit ini, kenapa bisa begini, awalnya dari mana, nanti terapinya seperti apa, terus nanti apa namanya konselingnya seperti apa. Kalau spesialis seperti itu ya sama Iya. kayak dokter lah pada umumnya, cuman dia lebih spesifik. Kalau S2 enggak, kita mempelajari lebih ke arah penelitian lah kalau misal magister biomedik itu kan soal ilmu kesehatan. Mm-mm. Begitu. Iya. Jadi sama seperti perawat, apoteker, bidan tuh sama. Semua ada jadi bidang kesehatan tuh semua ada keprofesian. Mm-mm. Kalau misalnya nggak sampai keprofesian berarti dia cuma eskep. Contoh Iya. sarjana keperawatan eskep. Mm-mm. Kalau sudah sampai keprofesian dia jadinya ZR. ZR kalau perempuan ZR, kalau laki-laki BR. Bruder. Kalau ZR saya lupa panjangannya apa. Kalau perempuan itu depannya ZR, kalau laki-laki BR. Itu sudah profesi berarti dia. Oh, Profesi gitu. keperawatan. Gitu. Iya, berarti sama halnya kayak kita nih, Pak, kan kita kan nanti lulus SPD gitu ya, Bunda, ya, karena kan Ya, benar. baru menempuhnya pendidikannya nih. Nanti kalau misalnya mau jadi konselornya berarti harus ngambil yang PPK itu, sehingga di belakang kita itu nanti PPK. misalkan ya SPD Kons gitu. Jadi kita ibaratnya bisa buka praktek karena kita sudah ambil keprofesiannya, seperti itu. Oke, ada lagi Pak Nindi untuk pertanyaannya? Mungkin terkait masalah sasaran layanan nih, Dok. Jadi siapa aja yang menjadi sasaran utama dalam layanan dokter ini dan bagaimana memastikan kebutuhan mereka itu terpenuhi gitu. Kayak misalkan dalam apa namanya kecantikan gitu kan, mungkin ada datang berapa kali atau continue dalam berobatnya atau gimana itu, Dok? Kalau saya beda ya, mungkin beda orang, beda prinsip ya. Kalau saya yang jelas, saya itu dari awal pengen banget mau buka klinik. Belum ya, ini belum kesampaian. Insya Allah mungkin ke depan. Amin. Nanti Insya kita Allah ke depan diundang akan ada ya. jalan ya. Ada rencana soalnya. Saya Amin. itu sebenarnya pengen apa namanya menjamah pasien-pasien yang menengah ke bawah yang memang dia semua orang punya hak dong pengen cantik, semua orang juga punya hak pengen punya kulit sehat dan segala macam. Saya sebenarnya target saya ke situ. Kalau untuk estetik ya, karena jujur kalau dari drama-drama sekarang kan mereka kan mikirnya cuan, yang penting cuan bodo amat lah, yang isinya mau ada hidroquinone lah, mau ada merkuri deh segala macam, udahlah bodo amat gitu kan, yang penting cuan datang gitu. Itu jujur sih bukan saya banget gitu, karena saya tuh kebetulan ya saya dulu sekolah saya itu apa namanya mix. SD saya negeri, SMP saya swasta, SMA saya negeri, kampus saya swasta. Jadi saya itu dapat pergaulan yang benar-benar semuanya kena. Iya. Menengah ke bawah kena, menengah ke atas kena. Gitu loh. Jadi saya bisa berbaur dengan mereka semua gitu loh. Jadi yang saya lihat itu kenapa sih mesti orang yang datang ke klinik estetik yang pengen cantik harus dengan orang yang berduit, enggak juga. Ya orang yang istilahnya mohon maaf ya, yang memang ada duitnya segitu, dia juga punya hak kok. Semua manusia punya hak untuk punya kulit sehat, untuk dapat cantik. Itu juga diatur juga kan Bu Dinda di dalam agama kan ya. Kita sebagai manusia memang harus merawat apa yang sudah dikasih dengan Allah tanpa merubah bentuk.
Betul betul. Gitu kan. Itu kan, sebenarnya mungkin yang sekarang pergeseran pemahaman nih bagi orang-orang yang lagi huru-hara di sana yang memang pengen cuan terus, Iya, yang overclaim gitu. ya kemarin tuh. Overclaim. Cukup sedih sih karena itu jadinya, menurunkan kepercayaan masyarakat Iya, terkait dengan itu. betul. Padahal mungkin kayak orang kayak saya yang pengen, "Oh, bener kok, pengen ngebantu," gitu loh. Jadi Iya. gara-gara mereka jadi kayak, "Ah, takut ini dimahalin, ah takut ini dimahalin," jadinya kayak trust issues jadinya, Iya, betul. gitu. Jadi ya udah kita yang pengen bangkit, bener bangkit ya, bener-bener lurus niatnya gitu. Jadi kita kalem-kalem, adem dulu, biarin aja mereka menyelesaikan masalahnya dulu. Supaya, adem dulu, karena bener-bener luar biasa momoknya. Itu kebuka semua. Oh, Iya, Landry betul. Charlie, Iya, heeh, Datif. benar benar. Sampai ke ranah Ini hukum kan Bapak akhirnya Mabes gitu ya. ikutin kan? Kayaknya sampai laporan ke kepolisian kan? Kan sudah Sampai banyak terjadi ditangkap. sudah Iya, banyak Luar yang benar biasa. benar. tertangkap ya, heeh. Masya Saya Allah mantau ya. soalnya. Mhm mhm. Gitu. Oke. Kalau untuk sasaran yang lain, ini estetik ya tadi ngomong. Cuman kalau misalnya untuk sasaran kayak, saya kerja di puskesmas, semua saya kerjain. Dari yang anak kecil, dari bayi, anak kecil, sampai remaja, sampai lansia, cowok, cewek, semua saya kerjain. Kecuali gigi, saya nggak bisa. Iya iya. Begitu. Oke, Pak Nindi, sudah terjawab sekali ya Pak Nindi ya dengan Ya, sudah siap. sedetail-detailnya tuh. Jadi semua dikerjakan oleh Bu Dokter kecuali gigi. Memang kalau gigi berarti harus ngambil lagi ya Bun yang spesialis gitu ya, yang dokter Bukan, gigi ya. beda Beda pendidikannya dokter gigi. pendidikan. Jadi maksudnya harus ngambil yang dokter gigi gitu ya untuk pendidikannya gitu. Iya, Heeh. Ada khusus dokter gigi. arah mau ke sana kah Bun? Untuk ke yang untuk ke dokter gigi juga gitu, biar jadinya satu paket kan kalau lagi treatment nanti muka juga, gigi juga gitu. Oh, adik saya dokter gigi, nggak salah. Oh, Masya Allah. Iya iya iya. Oh, berarti bisa bermitra, Adik bisa saya dokter heeh. gigi, adik saya dokter gigi, polisi juga lagi. Oh, Oh, Masya Allah. Oke, Dokpol, adik saya dokpol. oh, iya, mantap. Pak Nindi terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Kita lanjut lagi ke sama-sama. Bu Rida ya. Silakan Bu Rida. Bunda masih semangat nggak nih, Bun? Oh, semangat Ini, banget. Masya Semangat Allah. banget. Iya, Bu Rida Oke, Bu silakan Bu Rida Dokter. dengan Ya, pertanyaannya. baik, terima kasih Bu Iya. Adi. Bu Dinda. Nggak apa-apa. Bu Ariana boleh, Bu Dinda Biasanya Bu boleh. Ariana soalnya. Iya. Bu Dokter, saya mau menanyakan, Iya, ini boleh. dalam hal kolaborasi Bu Dokter Iya. dalam pekerjaan profesi Bu Mhm. Dokter. Jadi kan Bu Mhm. Dokter tadi bilangnya di puskesmas juga, dokter estetik juga ya, atau di klinik juga dalam menjalankan profesi dokter yang Bu Dokter bilang ini, apa Mmm. pernah melakukan atau apa ya, melakukan kolaborasi dengan Mhm. profesi lain gitu, Bu, untuk menangani Mmm. permasalahannya gitu, yang ada di puskesmas atau ada yang di klinik estetiknya gitu. Seperti itu, Bu Dok. Kalau klinik estetik sih biasanya saya eksekusi sendiri ya, kalau Mhm. di estetik. Cuman kalau di puskesmas, saya kolaborasinya banyak banget, saya mah. Mhm. Oh, Kebidanan iya, ke oh, dokter gigi iya, Mhm. konselor iya, kebetulan di puskesmas saya ada psikolog. Mhm. Jadi pasien saya yang, HIV, AIDS itu yang udah Mhm. mulai agak-agak iya. agak-agak pemikirannya udah perlu disupport dengan, Oh, konselor dan psikolog, itu saya rujuk ke psikolog, Oke. oh, gitu. Bidan iya, dokter gigi iya, terus apa lagi ya? Udah sih di puskesmas tuh kebanyakan itu aja. Kalau misalnya dengan spesialis, ya kita rujuk. Hal-hal yang tidak bisa dikerjakan di vaskes tingkat 1, itu mhm. biasanya kita rujuk. Vaskes Mhm. tingkat 1 tuh maksudnya puskesmas ya? Iya iya. Mhm mhm, Oh, puskesmas, Berarti bisa, begitu. kolaborasinya kalau di puskesmas banyak ya Bunda ya, tetapi kalau di klinik Bunda biasanya kalau yang terkait dengan estetik kecantikan ini ya, klinik kecantikan ini, dieksekusi sendiri gitu sendiri ya ya? Bunda ya? Iya, kalau klinik kecantikan kan swasta, eksekusi sendiri. Cuman kalau misalnya di
puskesmas itu kan namanya pemerintah, Iya. nggak cuman nggak cuman satu bidang kesehatan ya, bahkan kita kolaborasi sama kelurahan. Oh gitu. Iya, Kenapa itu, Bun? kenapa? Heeh. Karena Apa gini, itu? kelurahan itu sekarang gini, Mhm. ini kita berpikirnya begini, kita itu, jadi kita itu bekerja, intinya tuh kita bidang kesehatan numpang bekerja di wilayahnya mereka. Iya, Misalnya nih Kelurahan Cilangkap, kita kan harus keluar dong kalau, sama yang punya wilayah lurahnya, Lurah Cilangkap. Nah, si Lurah Cilangkap ini punya wilayah, punya daerah. Nah, kita kalau punya daerah, pasti kan kita harus melakukan sesuatu gimana nih daerahnya maju. Iya. Pasti ada bidang kesehatan, tata kelola air, tata kelola wilayah, gitu. Pemadam kebakaran, keamanan, polisi, TNI, polisi dan segala macam itu kan pasti harus ada. Nah, kalau untuk di wilayah itu kita kolaborasinya seperti itu dan kelurahan itu harus tahu, Bapak Lurah yang punya wilayah harus tahu masalah-masalah yang ada di wilayahnya dia termasuk masalah kesehatan. Jadi dia harus tahu tuh apa aja, warganya sakit apa, kendalanya di mana, tipe sakitnya apa aja. Misal sakit TBC-nya ada berapa orang, banyak apa sedikit, karena itu menjadi, indikator kinerja mereka juga. Iya, iya, iya. Misalnya kita laporan nih, tingkat TBC di wilayah Cilangkap ternyata naik berapa persen. Nah itu dia harus bisa eksekusi, harus bisa kolaborasi dengan puskesmas, kalau enggak nanti kinerjanya jelek. Betul, Kok bisa betul. naik? Gitu, kok bisa makin naik? Selama misalnya 5 tahun menjabat kok bisa naiknya drastis? Ngapain aja? Sudah melakukan apa aja? Sudah kinerja belum? Nah itu jadi indikator kinerja mereka. Wah banyaklah kerjaannya kalau terpuskesmas. Iya, ya. Apalagi Kolaborasinya juga pendidikan. banyak ya berarti ya dengan semua pihak itu Banyak ya? banyak banget. Dan ternyata saling, ini ya, Berkaitan. hubungan berkaitan ya, ada Iya, komunikasinya termasuk pendidikan semuanya. kan juga kan, pasti kan ngaruhnya ke kelurahan juga kan? Betul, iya. Harus Oke. tahu. Ayo Bu Rida, ada lagi Bu Rida Ada pertanyaannya? lagi Bu Dokter boleh ya, satu lagi? Boleh boleh. Dari yang tadi misalkan kasus yang Bu Dokter sudah ceritakan nih, misalkan masalah AIDS atau yang lainnya deh, yang Bu Dokter sudah temui selama Mhm, menjadi seorang dokter gitu ya, di tempat mhm. prakteknya. Ada tidak, Bu Dokter kasus atau, itu deh yang Bu Dokter tanganin itu yang sangat sangat berkesan buat Bu Dokter nih gitu, kasusnya itu apa gitu? Bisa share nggak ke kami Yang tak gitu Mbak Dokter? terlupakan gitu ya? Heeh, gitu. Mungkin bisa share ke kami Bu Wah, Dokter gitu kalau biar saya ini kan saya kan tadinya di Puskes Kecamatan Cipayung ya. Mhm. Terus jadi gini, Puskesmas Kecamatan Cipayung itu, induknya. Dia membawahi 10 puskesmas kelurahan. Iya. Itu tuh pasti ya, setiap wilayah itu pasti ada dan saya di Puskes Kelurahan Cilangkap, Mhm. baru dipindah ya. Nah, di saat di Puskes Kelurahan Cilangkap sebenarnya nggak banyak sih yang bisa saya ceritain ya, kayak biasa aja. Paling saya suka, lebih banyak turun ke lapangan. Saya koordinasi dengan kader, saya koordinasi dengan, Pak Lurah, terus saya koordinasi dengan warga, apa keluhannya dan segala macem, terus, ngobrol-ngobrol gitulah ya, menjalin rasa supaya mereka kalau ada apa-apa juga kita dibantu dengan mereka dan mereka juga bisa membantu kita gitu. Kalau di puskes kecamatan, Mhm. saya sebagai dulu penanggung jawab poli HIV/IMS dan Mhm. itu bener-bener tantangan yang luar biasa karena saya, eee, dokter yang di poli umum belum tentu bisa terapi, di poli HIV/IMS, gitu. Kenapa saya bilang seperti itu, karena ini sangat spesifik sekali. Seperti saya dokter di poli HIV/IMS belum tentu saya bisa terapi di poli TB. Karena itu, poli-poli tersebut itu poli-poli program pemerintah semua. Jadi setiap program punya terapi sendiri, punya penanganan sendiri, punya, apa namanya, preventif, pencegahan sendiri, gitu.
Jadi belum tentu, ya saya tahu terapinya begini-gini, cuman spesifikasinya nggak semua orang paham. Hmm. Begitu. Nah, selama saya di poli HIV tuh, Hmm. luar biasa. Luar biasa. Iya, Jadi iya. ada pasien saya sudah menikah. Ini disclaimer ya, nggak semua begini ya. Iya, Ini iya. hanya ini hanya menceritakan apa yang sudah saya alami dan luar biasa. Saya jadi melihat huru-hara pertengkaran rumah tangga di situ di poli itu. Jadi Aduh. ini yang cowok sendiri maaf ya. Iya, Pak Ini Nindi, karena menceritakan mohon maaf ya Pak Nindi ya. menceritakan pengalaman saya. Jadi ada pasien saya datang, dia sebentar Bunda. Ini si kakak nih. Mau Ribet. lihat kayaknya, Bun. Iya. Jadi ada pasien saya namanya Tuan S. Tuan S itu datang, tadinya dia alibi. Saya mau tes karena saya merasa dicekoki dengan teman saya, dipakein jarum suntik, terus dipaksa disuntikin jarum pakai pakai inek ya namanya ya, pokoknya yang dimasukin dalam jarum suntik gitu. Dan saya nggak tahu itu bekas siapa gitu. Saya pengen tahu saya ini kenapa enggak. Oh gitu. Keluarlah hasilnya positif. Nah, saya masih polos saja percaya, soalnya dia nangis. Nangis. Sudah berjalan beberapa bulan ya, 2 bulan, 3 bulan. Saya iseng coba cek di ini deh, aplikasi registrasi pasien HIV/AIDS seluruh Indonesia. Jadi semuanya terregistrasi dalam sistem dari seluruh Indonesia, jadi nggak ada yang bisa bohong. Oke. Ternyata dia sudah terapi 2 tahun yang lalu. Ya. Oh, ternyata sudah kena. Oh, berarti memang Dan dia pasien. pengen pindah puskesmas, tapi alibi yang baru. Wah, itu saya merasa tertipu banget. Ya Nah, ampun. saya usut, ternyata dia hombreng. Oh. LGBT berarti ya Nah, suka kategorinya. laki. Tapi dia Oh. punya istri. Oh my God. Ya Allah. Punya Ya istri, ampun. punya anak 2. Astagfirullah. Oh, kasihan Sayang istrinya. banget, kasihan. Punya istri, punya anak 2. Aduh. Berjalan tuh, berapa lama berjalan itu. Nggak lama istrinya datang. Berobat juga. Aduh. Enggak, dia nanya. Oh, nanya. Dia curhat. Saya sering dok, gini, Ibu kenapa datang ke sini? Ada apa? Saya lihat botol obat, kayaknya botol obat ARV dok. Saya searching di Google, obat HIV itu di dalam box di bawah tempat tidur saya di paling pojokan. Oh ya Allah. Itu kan kalau misal obat kan ada label obatnya, namanya Iya. siapa. Dan itu punya suami saya dok. Dia bilang gitu. Terus emang sih dok, saya sering lihat, maaf ya, saya sering lihat suami saya di dalam kamar dimatiin lampunya sambil lihat video porno tapi laki sama laki. Tadinya saya masih positive thinking gitu, karena pas saya masuk langsung di off-in dan dia tuh pinter. Jadi semuanya tuh ya mungkin si pasien saya ini orang IT. Oh. Orang IT, jadi dia pinter nih menyembunyikan di hide di blok gitu, dipakai password, dia pinter. Ya tapi namanya bangke lama-lama Kecium juga disimpan, ya. kecium juga kan. Akhirnya Ketahuan lah itu. Nah, dari situ kan saya tidak bisa mengintervensi. Iya, lagi wawancara. Intermezzo. Nah, ini kan nggak bisa saya intervensi ya, ya pada akhirnya saya hanya bisa menjelaskan dari segi saya sebagai medis. Dokter, saya kasih tahu aja, berhubung ibu istrinya punya hak ya, tahu. Iya. Dan sudah tahu, biar ibu nggak kaget.
Tapi saya tidak mau, disangkut pautkan dengan hal-hal, hukum ya. Saya tidak mau jadi saksi ahli dan segala macam. Saya hanya menyampaikan karena ibu bertanya kepada saya dan ibu sebagai seorang istri, nah saya hanya menyampaikan, apa yang ibu tanyakan, sejauh itu. Selebihnya saya tidak bisa menyampaikan, kenapanya, gitu. Jadi saya nggak mau nyampein, "Kenapa dia bisa kena HIV? Homo kah? Apa kayak gitu?" Saya nggak bisa, karena itu, mengintervensi pasien. Saya hanya menjelaskan, "Iya, pasien ini minum obat sudah dari tahun sekian 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 sekian." Paling itu. Udah, ya berakhir berakhir, tidak baik sih sebenarnya. Ya Allah. Karena ternyata kata istrinya tuh, si suaminya itu tidak mau menyentuh dia. Tidak pernah kalau istrinya nggak minta, dia nggak akan minta. Jadi kayak Iya. sekedar, Ya. gitu. Wah, banyak nih Waduh, dramanya. itu berkesan banget ya. Maksudnya berkesan banget. sampai ternyata ada ya kasus kayak gitu ya. Ini kayak konselor. Oke, Bu Kirain Rida. cuma hanya di Gimana Bu Jakarta. Rida? Iya, kirain cuma hanya di Jakarta undercover ya. Ternyata real Real ada. ada. Dan saya belajar itu semua di Poli HIV/AIDS, benar-benar luar biasa. Saya belajar itu semua. Saya mempelajari perilaku, maaf ya, perilaku LGBT yang memang, LSL kalau kita sebut ya, laki suka laki. Oh Iya. ya. Laki suka laki. Oke. Iya. LSL. Saya nggak bisa, saya melihat, mereka tuh nggak bisa, nggak boleh. Karena itu kayak, akhirnya akan menjadi, intimidasi buat mereka. Jadi saya, "Oh gitu ya, terus gimana tuh, gimana?" Jadi saya tuh mau nggak mau harus terjun dengan dunia mereka. Saya nanya loh, "Kalian kalau misal laki sama laki kalau Iya. misalnya melakukan hubungan tuh bagaimana? Mhm. Di mana? Mhm. Fantasi seks kalian seperti apa?" Saya nanya, karena kan kita kalau perempuan ya seperti biasa kan. Iya. Kalau laki-laki kan saya bingung. Fantasi seks kalian tuh seperti apa? Kalian tuh melakukan di mana? Fantasi seks mereka tuh luar biasa loh. Gila banget. Ada pasien yang ngaku, "Saya Dok kalau misalnya mau berhubungan, saya nggak bisa tuh, kayak cuman gitu-gitu doang. Saya harus ada intinya tuh kayak apa ya, kayak harus ada kayak diborgol, Oh, iya. kayak di film-film gitulah." Iya. Itu tuh terjadi di mereka. Iya ya. Dan mereka ada yang nggak suka, kayak cuma di dalam kamar aja nggak suka. Mereka Oh. suka adventure. Oh. Mereka melakukan di kolam renang juga ada. Melakukan di dalam mobil juga ada. Bu Rida kenapa Bu Rida? Enggak, banyak eksperimen. Iya, Saya makanya tadi yang dikatakan Bu Dokter fantasinya mereka tuh daripada tinggi sama banget. laris ya. Fantasinya tuh seru ya. sampai out of the box. Tapi pernah juga Dok, saya ada tersangka yang kebetulan positif juga. Ada istrinya juga. Jadi kalau sempat kita tanya ke istrinya tuh kalau berhubungan gimana atau ciuman lah gitu. Ya kalau lagi saya nggak sariawan saya mau kata dia gitu. Kalau saya sariawan saya nggak mau. Gitu. Itu gimana itu Dok? Maksudnya Gini, sampai Nular kita juga pun nggak gitu ya? iya sampai ini kita kuliah pun singkat ya. ibaratnya sampai kita nanganin dia ibaratnya mau megang apapun jadi akhirnya kita pakai sarung tangan gitu Iya. takutnya gitu. Jaga-jaga ya, jaga-jaga. Iya, mungkin ya kita Sebenarnya HIV itu tidak menular dari keringat. Yang menular dari keringat itu justru hepatitis B itu yang harus dihindari sebenarnya. HIV itu hanya menular di cairan tubuh. Cairan tubuh tuh bukan air liur, bukan keringat, tapi air mani dan sperma. Berarti kalau juga enggak ya Dok ya? Enggak. Kalau misalnya dia nggak berhubungan, cuma-cuman aja tuh bisa jadi HIV, nggak mungkin. Itu pasti berhubungan. Terus yang dari anus ke anus itu pasti udah kena. Pasti. Kalau untuk keringet, megang kulitnya dia, ciuman, terus dari megang darahnya dia sih enggak. Kecuali kalau misalnya kita habis nyuntik,
dia pasien HIV terus jarum suntiknya kena kita, itu bisa mungkin kena. Kan jadi ada yang masuk ke dalam, Tubuh ada kita ya. perlukaan dari kitanya. Makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, sama orang-orang, kalau punya luka harus ditutup. Oke. Bukan berarti kata orang, "Manja banget sih lu pakai tutup doang, cuma selesai doang." Bukan masalah begitu. Tapi ada penyakit-penyakit yang luar biasa yang bisa masuk di situ. Contoh, lagi kesayat beginilah, kita ketemu sama teman kita sebangku. Dia mana mau jujur sih dia sakit hepatitis B, kan nggak akan mau jujur. Iya. Terus kita salaman sama dia, bisa dong kena. Dengan kita punya luka seperti itu. Makanya luka sekecil apapun harus ditutup. Karena tujuannya untuk menghindari seperti itu. Maksudnya ini luka terbuka kan ya Bunda ya? Bukan kayak lebam gitu bukan ya? Jadi Bukan kayak luka terbuka kayak kesayat pisau biasa iya, ibu-ibu kalau habis heeh heeh. masakan kena Ini kan pisau, maksudnya itu jadi tutup. pengetahuan juga nih buat Bu Dinda ya di Iya. TK, maksudnya untuk nanti kalau ada anak-anak yang lukanya terbuka gitu harus ditutup berarti ya? Karena banyak Iya, penyakit yang masuk dari situ ya? iya betul, Mhm betul, mhm. itu betul. Pokoknya kalau sesuatu Kalau hal yang terbuka itu pasti banyak yang masuk. kalau untuk ininya Dok, kayak apa namanya, reaksinya itu misalkan kena gitu, kesayat atau ya nggak sengaja lah gitu, kita nggak tahu. Itu reaksinya biasanya ada tahunan atau cepat gitu Dok? Tertularnya Tahunan, maksudnya ya? Tertularnya? Iya, tertularnya, iya. tahunan. Paling minimal setahun. Tahunan. Oh gitu. Oh. Enggak kayak batuk pilek kita kena merembet gitu, enggak. Mmm. Setahun. Setahun, makanya kalau zaman sekarang yang merasa beresiko, yang merasa beresiko, ya semua orang maaf ya, semua orang juga punya masa lalunya sendiri-sendiri, kita kan nggak ada yang Mhm. tahu. Yang merasa beresiko, yang pernah melakukan hubungan seksual bebas, yang pernah melakukan jarum suntik dan segala macam, yang pernah punya pacar mungkin ternyata yang terakhir tahunya HIV, diperiksa sedini mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang terlambat, Mhm mhm. Hmm. Yang ada gitu. tes HIV itu ya Bunda ya? Kan juga ada ya? Iya ke puskes Heeh. aja. Jadi poli HIV di puskesmas itu nggak ada tulisannya poli HIV Oh. kayak poli umum, Mhm kayak mhm poli, mhm. kebidanan tuh enggak. Poli Mmm. kita menyamar. Hmm. Oh. Jadi Iya. misal kayak poli mawar, Mmm. terus Mmm. poli melati gitu. Jadi orang Mmm. nggak ada yang tahu kalau itu ternyata poli HIV/AIDS. Ya Oh. kita kan nggak bisa mengintimidasi orang lagi duduk, Iya. ini pasien ini ternyata bapak itu ke situ ke poli HIV, dia sakit HIV, kan kasihan jadi diomongin Iya sama iya orang. iya. Iya Ya bener kan, bener. jadi kita Tapi harus menyamar, karena untuk menjaga privasi pasien, Bener gitu. bener. Oke. kalau dari saya sih, dari kepolisian, ya alhamdulillah maksudnya tiap tahun sih ada gitu Dok, untuk tes itu dan Medical check secara up kan? menyeluruh gitu. Iya. Cuman ya namanya kita berkecimpung di sini kadang takut-takut juga gitu. Iya, ini makanya dikasih pemahaman Nggak nih iya iya. Pak Nindi ya. Makanya kayak kita 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 ngamanin orang atau kita nggak sengaja atau mukul, kita sama-sama luka, itu kan jadi ngeri juga gitu. Kadang saya sampai ke tukang cukur pun dia pakai pisau cukurnya itu kan nggak ganti-ganti gitu kalau nggak Nah, udah jelek, ya ngeri makanya kadang. itu jangan mau, karena pisau cukur itu, waktu saya lagi magang di Rangkas Bitung, itu banyak banget kejadian yang kena hepatitis B karena pisau cukur. Hmm. Mmm. Kita kan nggak tahu dia nyukur begini berdarah atau enggak, sama yang Iya, sebelumnya. Terus itu yang nggak ngeri diganti, itu Dok. ternyata yang Heeh. sebelumnya sakit hepatitis B, nyukur kita, kena. Kalau kita kena luka terbuka. Tapi Oh. HIV, pakai, yang tadi pisau cukur juga bisa masuk, Dok? Oh enggak, kalau HIV HIV enggak? itu cuman 3, air susu ibu. Mhm. Air susu ibu dari ibu yang memang kena HIV, Oke, heeh darah, heeh, sama hubungan seksual, udah sisanya enggak. gitu. Darah Darah itu maksudnya Oh, gimana, berarti Bun? kalau Kalau yang darah maksudnya gimana nih? heeh, yang darah Darah itu itu maksudnya gimana? darah itu maksudnya kayak, apa namanya, kita donor darah. Zaman dulu Oh, kan Mhm. screening-nya masih belum bagus, gitu. Jadi, bisa kena. Cuman kalau sekarang sih, kalau untuk air susu ibu udah enggak sebenarnya. Sudah jarang, yang kena dari air susu ibu itu sudah jarang. Kalau yang dari darah tuh sudah jarang sebenarnya. Karena sekarang PMI kan sudah bagus saringannya.
Nah, yang paling banyak itu ya hubungan seksual laki suka laki suka perempuan itu luar biasa. Aduh, ya Allah. Geleng-geleng Makanya dah. saya tuh kalau misalnya di poli tuh mikir, "Duh, anak gue gimana ya?" Iya benar ya Bun ya, kayak serem Benar, ya Bu Dok. sama zaman sekarang tuh serem Oh, banget, heeh. Dokter, iya. benar. Bahkan kita mau asrama itu laki-laki semua loh. Iya. Mengerikan Iya, juga loh. Iya, iya benar. benar. Ya kan? Mau di Mhm. homeschooling bingung juga, Iya. nggak punya temen. Iya. Heeh. Saya dulu Karena pendidikan ada juga ya sama mandi oknum-oknum Iya sama kan? tertentu laki sama di laki, situ, iya. ya kan. Kayak di Iya, pesantren tuh sebenarnya nggak semua gitu, tapi ada oknumnya. Jadi ada oknumnya. terjadilah seperti itu, gitu kan. Menghilangkan kepercayaan. Ya Allah, jadi geleng-geleng kepala sendiri nih ya. Jadi Pak Nindi, gimana nih Bunda, sarannya gimana kalau Pak Nindi kan memang katanya kan langsung, langsung bersentuhan ya ibaratnya kalau Kontak mengamankan fisik. gitu ya. Sebaiknya gimana Iya. nih Bunda untuk pencegahannya gitu? Pencegahannya pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan Pak Nindi ya. Masker, Iya, iya. Dan pakai masker. masker. Heeh, masker Oh, pakai. masker ya. Masker itu hal simpel, hal sepele yang mungkin nggak semua orang betah ya. Mhm. Cuman jujur saya semenjak setelah COVID, saya kena COVID 3 kali. Oh, Ya Ya Allah. maklum lah tenaga kesehatan kalau nggak kena COVID Heeh, ya heeh. ampun. Benar, Ini benar. sebenarnya Benar, udah Dok. S3 itu Benar. berarti Bun itu. Sampai 3 Udah kali. S3 sampai saya tuh ngalamin gini, keterbelakangan pemikiran. Astagfirullahaladzim. Jadi saya nih nanti selesai Zoom meeting mau ini. Terus selesai Zoom meeting lupa. Tadi kayaknya mau Oh. ngapain ya? Kok lupa ya? Tadi ngapain? Nah, itu tuh. Dan itu Oh. dialamin oleh sebagian besar teman saya yang kena COVID Delta. Oh, ya Yang Allah. parah-parahnya itu yang pada meninggal semua. Iya, iya yang iya, gelombang iya. yang itu ya, gelombang kedua apa pertama tuh ya yang banyak yang meninggal Gelombang itu? kedua. Heeh, heeh, ya Apal Allah. Bu, saya kena 3 kali. Ya Pas gelombang kedua Allah. saya di Wisma Atlet. Oh, Karena saya udah nggak bisa nyium, udah sesak. astagfirullahaladzim. Yang ke satu sih batuk pilek biasa aja. Yang ketiga tuh batuk pilek biasa aja. Mhm, mhm, Yang mhm. kedua sih memang parah banget sih. Iya banyak yang Sampai meninggal. bener-bener saya udah anosmia, udah nggak bisa nyium apapun, sampai sesek. Ya sampai gitu, sampai mikir aja lelet. Mhm, Tadi mhm, ngapain ya? mhm. Tadi bawa ini mau ngapain nih? Kayak gitu. Dampaknya ya Bunda ya Tadi berarti. kates mau ngambil apaan ya? Gitu pasti. Dan itu dirasain gak cuma saya doang. Oh gitu ya Bunda. Jadi Banyak. jadi bukan karena faktor karena COVID. Ya Allah, seru Jadi banget tuh masker Pak itu Nindi. masker itu hal penting karena selain COVID, TB dari mana-mana. Iya, iya. Apalagi TBC, makin lama makin naik. Kita Indonesia Iya. peringkat ketiga loh di dunia. Di kedua Oh ya Allah. setelah India. Ya Allah, ya Allah. Karena banyak orang yang egois, tahu Mhm. TBC tapi nggak mau pakai masker. Kalau dia bilang nggak apa-apa orang nggak tahu gua TBC, emang enak pakai masker mulu kan itu tuh banyak yang kayak begitu-gitu tuh. Ciri-ciri orang yang nggak peduli sama dirinya dia sendiri Jadi lebih baik dan orang lain. kita yang mencegah diri kita ya Bunda ya, pakai masker gitu. Ya, Kalau saya tuh orang sering itu banget nggak pakai mau pakai masker. masker, kita yang pakai masker gitu. Kita yang pakai masker. Oke. Kecuali kalau misalnya sudah makan depan keluarga atau Mhm. itu lepas juga nggak apa-apa. Iya. Oke, Bu Rida. Aduh mantep ya ini ya sesi tanya jawabnya ya. Oke, Bu Terima Rida, kasih banyak ya, Bu Dok. Rida ada lagi selain ini Oh, pertanyaannya ada lagi? cukup Oke. Bu Diana. Terima kasih ya Bu Heeh. Dokter untuk cerita-ceritanya. Sama-sama. Edukasinya Mudah-mudahan penting banget. inspirasi. Bunda Terima ini kasih. belum berakhir ya karena dari Bu Dinda belum tanya nih. Bu Iya, Dinda mau iya, iya, tanya iya. ya. Oh iya, Bu Dinda. Iya Bu Dinda mau dong. aja deh. Bu Dinda sih Gimana, Bu terkait Dinda? isu aja sih Bun, kan memang setiap profesi itu kan pasti ada isu-isu yang lagi happening ya Bun ya. Kayak misalkan guru, adalah oknum guru yang begini di sekolah, misalkan yang tadi tuh misalkan pelecehan seksual segala macam sehingga trust orang tua ke guru itu juga berkurang gitu kan. Kemudian juga tadi yang Bunda sampaikan juga
dokter, mungkin ada juga yang akhirnya, kurang mempercayai dokter juga karena yang ada isu-isu yang sedang hangat gitu diperbincangkan yang tadi yang soal, overclaim lah, skincare abal-abal lah, segala macam gitu ya, Bunda. Nah, kalau Bunda sendiri nih, isu apa yang sedang happening nih, yang saat ini sedang terjadi di, profesi yang sedang Bunda jalani? Itu, yang tadi. Itu salah satunya Yang tadi Bunda ya? itu Salah satunya isu-isu ya untuk yang isu-isu skincare? overclaim itu. Jadi Mhm. secara tidak langsung tuh mencoreng nama, dokter. Mhm mhm mhm. Masalahnya itu kan yang sebenarnya itu ada itu kalau misalnya Konsil Kedokteran Indonesia itu mau turun tangan, itu, Mhm. Dokter Gladys dan suaminya dokter juga itu bisa kena. Iya, betul. Soalnya saya Karena ngikutin juga dia ya, Bun, ngikutin juga itu ya yang mhm. kasusnya ya, Masya Allah. Mhm, itu bisa kena itu. Ini Mmm. belum nggak tahu saya ini, belum ngomong aja nih dari Konsil Kedokteran Indonesia, mungkin karena belum terbukti juga ya, Mhm belum terbukti mhm. konkret. Kalau misalnya sudah terbukti konkret, mungkin bisa kena juga kayak Dokter Richard Lee. Kalau dia kan, ngelopek label ya, Iya, ngelopek label heeh. orang. Kalau ditemukan ada hidroquinone atau merkuri sih saya nggak tahu ya, cuman kalau Raja Gladys sih udah ketahuan, ditemukan. Harusnya kalau misalnya memang ada Konsil Kedokteran Indonesia atau IDI yang aware dengan hal tersebut, dia bisa kena Undang-Undang Kode Etik Dokter Mhm. Indonesia sebenarnya, dan itu cukup memberikan trust issue sebenarnya. Iya, betul betul. Jadi Jadi kayak khawatir ya orang, orang. padahal sama dokter loh, sama tenaga profesional, "Kok gue masih dibohongin juga ya?" Gitu. Mhm mhm. Jangankan dia, kita aja ngamuk dibohongin sama Pertamina. Iya, ya ampun sampai rusak mesin mobilnya ya, Bun, ya Allah. Iya, apa-apa dikorupsi, dari Pertamina langsung ke, kasus ASPD tuh. Iya, Ya ya Pak Polisi, iya nggak? iya. Belum lagi Antam. Lanjut lagi, Belum lagi ya kan? Antam, heeh. Lanjut lagi Antam. Aduh gila, gawat nih Yang lagi terbaru ada propaganda. lagi, Bun, yang minyak kita, minyak goreng, itu juga dioplos. Minyak kita dioplos. Ya Allah, ada Ada apa? lagi, Bu, Mhm. JIS. Apa, Bunda? JIS itu dikorupsi 1,1 T. Coba tanya Oh, Pak iya Polisi iya itu. iya iya iya, dengar juga itu kabarnya, ya Allah, Iya, emang lagi kenapa Indonesia ini ya? saya udah tahu makanya saya nggak pernah mau bayar JIS di kantor. Iya iya iya, bener. Dipaksa tuh saya. Suruh bayar JIS. Bayar JIS kok dipaksa? Ini pasti ada Iya, apa-apanya, pasti ada dikorupsi targetnya berarti lagi. ya, Bun, ya? Iya, nggak mungkin Mhm. lah bayar JIS masa ditarget, jakat loh. Iya iya, lembaga kan itu ya, lembaga buat Iya amal zakat ya? Heeh. iya, masa ditargetin harus sampai sekian, di satu instansi Mhm harus wajib mhm bisa. Lah, mhm. ini mah ada apa-apanya nih, makanya saya nggak pernah bayar Oh, sampai sekarang. ternyata bener Sampai ya, ternyata bener ada ada main tunjangan ya. CPNS tahun. Oke, berarti, nah kan karena sudah terjadi nih Bun, trust issue yang seperti itu gitu kan. Gimana Bunda menghadapi misalkan ada klien gitu atau ada pasien yang mau tetap gitu ya, tetap mau mencoba, misalkan kita katakanlah, di klinik kecantikannya Bunda gitu untuk mereka, merawat dirinya gitu ya, untuk treatment gitu. Nah itu gimana cara Mhm. meyakinkannya gitu Bun ya, dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini gitu? Saya taruh ingredient ya di krimnya. Oh, baik. Jadi Jadi ada ini ada ini ada ini ada ini, gitu. mhm. Jadi fungsinya ini nanti saya jelasin. Saya tuh nggak mau gini ya, kalau jadi dokter itu nggak rugi kok minterin pasien Mhm mhm mhm. pahala. Kita Iya jelasin aja ke pasiennya. Ya kita jelasin juga belum tentu ngerti semua, paling iya, ada lupa-lupanya, yang jelas apa yang kita jelaskan itu bener-bener memang, nggak ada zat yang berbahaya. Jadi balik lagi kita harus sebagai dokter kita harus menjalin komunikasi yang baik, iya. intinya itu, Oh, oke oke. supaya pasien juga percaya. Oke, itu kan tentang isu-isu yang berkembang ya, Bun. Terus, kalau misalkan di sosial atau di teknologi ada nggak nih, Bun, kayak misalkan tantangan tersendiri gitu ya, dengan teknologi yang berkembang akhirnya menimbulkan isu di, profesinya Bunda gitu, ada nggak, Bunda, untuk teknologi dan sosial gitu? Mmm, kalau di bidang estetik ya, Mhm. kalau isu-isu yang negatif sih enggak, cuma kalau isu yang positif sih banyak. Jadi kayak banyak alat-alat laser yang memang harganya luar biasa miliaran. Mhm.
yang pengen yang pengen yang pengen dicobain ya. Ya, Heeh. jangankan dicobain lah, kita aja nyari modalnya beli alatnya aja bingung. Heeh heeh heeh. Ya Itu, itu sih yang kayak gitu-gitu. apa namanya, bisa jadi lewat teknologi maksudnya, lewat misalnya sosial media ya, Bunda, ya, itu kan juga banyak yang, eee, kayak misalkan dokter-dokter mengedukasi lewat sosial media gitu ya, Bunda. Nah Nah, heeh, itu kayak gitu. banyak. Nah, tapi kalau misalnya yang Bunda alami sendiri gitu di sosial media sendiri gitu ya, artinya yang, berbau teknologi gitu, ada nggak yang Bunda temukan kejanggalan-kejanggalan gitu? Misalkan sebenarnya nggak kayak gini gitu, untuk isinya atau konten edukasinya nggak kayak gini gitu. Nah, itu kalau Bunda melihat yang seperti itu, Bunda, bagaimana gitu Bunda langkahnya untuk misalnya untuk mengedukasi pasien ketika pasien datang nih misalkan, "Dokter ini aku ngelihat di" kan banyak ya Bun kayak sekarang di Instagram itu, dokter-dokter tuh banyak yang mengedukasi lewat Instagram gitu. Mhm Nah, ketika Bunda menemukan mhm misalkan sebenarnya nggak kayak gini, tapi ada pasien yang sudah termakan gitu, termakan dengan edukasi yang melalui sosial media gitu, itu gimana tuh Bunda mhm. untuk menyampaikannya atau untuk, meluruskan gitu? Balik lagi, saya sebagai dokter tidak bisa mengintervensi di akun tersebut. Iya, paling ke pasien ya Bunda ya? Karena itu punya teman sejawat. Balik lagi, Mhm dia kan mhm berusaha untuk mhm. mengedukasi, salah benarnya kita tidak mengintervensi, kecuali kalau misalnya kita bikin video sendiri, Mhm. terus edukasi sendiri, Mhm tanpa mhm. harus menyindir satu sama yang lain, kita kasih tahu nih yang benar menurut jurnal ini nih, nanti akan begini begini. Terus, dari begini gini nanti akan jadi gini gini, nanti terapinya begini gini gini. Nah, itu boleh. Tapi untuk, mengintervensi misalnya ada satu akun nih, terus ada yang komen nih, orang nih, Mhm mhm mhm. ada yang komen di sini. Nah, kita nggak bisa mengintervensi di situ, nggak boleh. Mhm mhm. Kecuali kita mau mengklarifikasi dengan video kita sendiri, kita Oke, edukasi. berarti Tapi ada klarifikasi satu hal yang gitu pernah ya? saya komenin. Mmm, Ini bukan ini bukan, apa namanya, bukan akun dokter. mmm. Ini akun kesehatan yang agak sok tahu sebenarnya. Oh, boleh dikasih tahu nggak nih Bun, spill Bun, biar kita nggak kemakan nih maksudnya? Ngomongin HIV, lah kan saya gerem. Oh, iya iya Ya iya. dia bilang, anak itu bisa kena HIV dari ibu yang, bisa kena HIV dari air susu ibu, dari ibu yang punya sakit HIV. Saya bilang, "Nggak semua anak yang kena HIV itu dari air susu ibu yang terjangkit HIV. Mmm, Kalau misalnya ibu itu sudah minum obat HIV dari awal dia kehamilan, bahkan sebelum dia hamil, setelah dia hamil anaknya nggak akan kena, mhm. karena sudah minum obat dari lama. Jadi kalau sudah 3 bulan, berarti dia virusnya itu sudah adem, adem ayem, nggak akan dia bereplikasi, Mmm. nggak akan dia, apa namanya, menginvasi ke bayinya. Nah Oke. itu tuh saya komenin. Akun di sosial media Instagram gitu Bun, ada? Iya, akun Mmm. sosial media Instagram kayak membahas seputar kesehatan lah, begitu-begitulah. Oh, oke 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 Bun. Saya komen, kalau misalnya mau mengedukasi masyarakat, lebih baik konfirmasi dulu sama tenaga profesional, jangan seperti ini Betul namanya membodohi masyarakat. Saya betul. jelasin yang benernya, bukan di akun dokter ya, tapi akun kayak dia ngambil-ngambil yang lain-lain gitulah. Iya iya, jadi dirangkum ya di akunnya dia gitu kan. Iya, Ya mhm itu maksudnya ya, karena kan kita mudah banget nih sekarang ya termakan berita-berita yang hoaks gitu kan. Nah apalagi yang, mhm orang-orang yang mungkin gitu kan wawasannya kurang mhm luas gitu akhirnya mhm akhirnya termakan, ya berita-berita yang seperti itu gitu. Nah untuk mhm pencegahannya berarti mhm kita bisa klarifikasi ya Bunda ya kalau itu tapi tidak mhm mengintervensi gitu ya Bunda ya, mhm, mengintervensi betul yang sudah dilakukan oleh teman sejawat. betul. Oke. Mungkin itu aja Bun dari Bu Dinda. Terakhir sebelum closing, ada nggak nih Bun kendala yang Bunda hadapi gitu ya? Pastikan setiap kerjaan banyak kendala juga ya Bunda. Tapi kendala yang benar-benar misalkan, Bunda sampai harus membutuhkan bantuan gitu ya. Ada nggak Bunda ketika Bunda menjalankan profesi Bunda seperti itu? Pasien ya? Kendala di pasien Paling berarti? kalau kita nanganin pasien ODGJ, ODGJ? Oh, ya, baik.
Jadi kalau misalnya pasien ODGJ kan kalau sudah di keluarga itu, kita kan ngarepnya kan stabil karena dia harus minum obat tiap hari. Heeh. Cuman kadang pasien itu, ngamuk-ngamuk, Mmm, tidak terkontrol, nggak mau minum obat dan segala macam, ya mau nggak mau kita panggil Dinsos. oke. Dinas Jadi sosial karena yang kita lihat bukan dari, ininya, tapi dari segi bahayanya. Karena dia sudah membahayakan diri sendiri dan orang lain serta keluarga yang ada di sekitarnya, mhm mhm. gitu. Jadi mau nggak mau kita panggil Dinsos, kayak gitu kita udah angkat tangan. Panggil Dinsos, langsung dibawa ke rumah sakit khusus daerah Durensawit, Oh iya, dah. Bu Dinda pernah Nah, kunjungan ke sana juga pernah, iya. mhm. Rumah sakit RSKD Durensawit. Durensawit itu RSKD namanya, bukan RSUD, RSKD karena RSKD. memang rumah sakit khusus begitu, Iya, ODGJ, benar benar. Oke, gitu. Bunda. Itu Kenapa udah kita banyak nggak bisa laki-laki ngapa-ngapain tuh? dah. Ya, Pak Nindi gimana? Kenapa kenapa banyaknya yang ODGJ itu laki-laki tuh? Saya ngeliat di postingan Instagram gitu, kenapa Bun, laki-laki ini katanya kayaknya rata-rata karena wanita nih. Mungkin dia kurang bisa move on kali. oh, Pak Nindi suka ngelihat yang ini ya, film yang apa namanya, kayak Teh Novi ngebotakin orang di jalan gitu ya. Kebanyakan Iya, laki-laki ya. iya. Itu kenapa Saya tuh takut loh. ada nggak tuh Apa? Bunda, penelitian kenapa laki-laki Apa? yang banyak keserang jadi ODGJ gitu? Aduh, mohon maaf, saya nggak ngikutin, karena saya takut sama ODGJ, jujur. Saya itu dulu suka pelayanan ke Panti Laras. Mhm mhm. Panti Laras itu, panti yang ada di Bina Marga itu kan ada 4 panti. Oh, iya iya Bunda, heeh. Panti anak, panti balita, panti lansia, Iya betul. Sama satu panti lagi orang-orang terlantar, heeh. sama panti ODGJ. Oh, iya iya. Nah, saya sering banget tuh pelayanan ke panti ODGJ. Jujur sih takut, cuman namanya kewajiban ya, Iya. kewajiban. Jadi saya masuk mobil itu udah ODGJ itu udah dalam kaca, "Dokter dokter." Nah, saya kalau mau turun kan agak ngeri-ngeri sedep ya. Dan saya pernah dikejar-kejar sama ODGJ, udah habis itu saya kapok. Oh, jadi benar-benar ini kendala banget ya kalau udah ketemu pasien ODGJ ya, Nah, Bun? mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ODGJ. Karena saya Aduh. Heeh. diajakin salaman, itu ditarik, langsung ditarik, Mhm 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 mhm. dari salaman. Duh, ini dia habis sebelum habis megang apa ini? Ya Saya Allah. takut sama ODGJ, jujur Iya aja. iya. Makanya saya nggak terlalu, ini banget, nggak Betul. terlalu, aware banget sama ODGJ, karena saya sendiri udah takut, Iya iya iya. karena punya trauma lumayan. Iya. Berarti itu kendalanya ya, Bun, ya? Hanya dengan Iya. ODGJ. Oke, baiklah. Wah, Bunda sudah sampai jam 9:30 nih kita ya, ngobrol-ngobrol nih ya. Masya Allah banyak banget nih, insight yang kita dapat ya, ngobrol dengan Bunda, dengan dokter. Teman-teman semuanya juga pasti ya, merasakan manfaat yang sama seperti saya, banyak, ilmu yang kita dapat dari Bu Dokter ya. Mudah-mudahan nih pertemuan kita hari ini nih, bukan pertemuan terakhir ya Bunda ya, kalau nanti kita diberikan Amin. kesempatan, kita bisa berkunjung ke klinik, kecantikannya Bunda, jadi kita nanti Boleh sih, heeh, bisa lagi banyak merasakan promo langsung nih, pelayanannya. jualan. Lagi banyak promo, Oh tuh lagi pesta banyak jangan promo sampai ya. sebelum lebaran. Iya Ayo silakan datang. iya, Bun, kalau kalau teman-teman misalnya ada yang minta nomor handphone untuk kayak gitu Bun, treatment boleh atau tidak Bun? Misalkan ini yang khusus di sini ya Boleh, gitu ya. silakan. Oke, Boleh. iya, Bisa Bu Dinda kasih. siap. Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Bunda, sudah berkenan Sama-sama Ibu. membersamai kami untuk melakukan sesi wawancara, sangat bermanfaat sekali dan sangat menambah wawasan kami Bunda. Mudah-mudahan Bunda sukses di karirnya, sehat selalu, Amin. dan Amin amin mudah-mudahan ya bisa Allah. menggapai cita-cita Bunda yang pastinya Amin amin. ada lagi yang ingin dicapai oleh Bunda. Baik, mungkin kalau dari saya cukup ya Pak Nindi, Bu Yuli, Bu Rida, sudah tidak ada yang kita sampaikan lagi ya. Bunda,
sebelum closing kita mau foto bersama dulu ya untuk nanti Boleh. laporan kami. Oke, kita lihat ke kamera, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Tunggu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Bunda terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Salam untuk Akung, salam untuk Uti, salam untuk Aurora. Ini ngintip ya Maaf. Allah, ngintip. Kakak, Bu Dina lagi ngobrol dulu nih sama Bunda ya. Tuh. Nah Hey, ini itu murid saya Bu Rida, Pak Nindi, Bu Yuli, ini murid saya Aurora. Putri dari Bu Dokter Aprilia. Masya Allah, anaknya juga wah smart banget kayak bundanya. Oke, Malu dia. makasih banyak ya Bunda ya untuk Sama-sama. untuk waktunya hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, lancar Amin, menjalankan amin. tugasnya, Amin. terutama di bulan suci Ramadan ini pastinya kan kita harus banyak bersabar ya untuk Iya, amin. menghadapi pasien atau klien ketika bertugas di rumah sakit gitu ya Bunda. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Kalau gitu sama-sama kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pamit undur Alhamdulillahirobbilalamin. diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Dokter. Iya, terima kasih Sama-sama, Bunda. sehat ya. Amin. Bu Dinda izin akhiri ya. Iya. Ya.